kami serahkan pada kalian. Ya, kalau pengacara gue bilang ini pengelabuan. Oke, iya. Naf bayar nggak gue? Akhirnya kita somasi lagi. Oh, ada somasi kedua? Hiduplah dengan Naf, gue hidup dengan diri gue sendiri. Kalau gara-gara persoalan ini, panggungan Naf jadi hilang, jadi nggak ada, apa yang masa dipikirin tentang hal itu? Saya doain mereka bisa bikin karya yang hebat dari saya. Misalnya ada I.O. manggil Naf X Adi, itu nggak keberatan, Mas? Mas Adi nggak pengen gabung lagi sama Naf? Ini on cam lu ya. Kebiasaan ini. Di rumah gue juga begitu dia. Tiba-tiba aja. Ya lagi. Mas Adi dari Malang ya? Dari Malang. Dari Malang terus mampir sini. Makasih loh Mas mampir ke gitu. ke studio. Bales kan datang ke rumah. Iya makasih banget. Gila gue disamperin sama Mas Adi Naf. Dan ini nerusin obrolannya kemarin nih Mas, gue mau update. Gimana? Siap. Jadi perkembangannya udah... Gue jawab dulu nggak yang pertama? Oh iya. Gue pikir gak mau jawab. Di tempat lu gue mau bilang bahwa gue nggak akan pernah balik ke Naf. Ya itu udah ya kasih nggak mungkin lah gue balik. Satu karena memang sudah ada personil yang baru, ada Arda gitu kan. Ya Naf sekarang. Hiduplah dengan Naf, gue hidup dengan diri gue sendiri. Iya dan Mas Adi memang waktu itu juga bilang kan nggak mau maksudnya membawa nama Naf gitu. Wah, walaupun orang nyebutnya Adi Naf ya udah. Ya udah terserah mereka gitu. Ya susah juga. Gue juga dulu Anji Drive kan dulu. susah banget Mas ngelepas nama itu beneran. Maksudnya bukan gue yang mau pakai loh. Gimana caranya ngelepasin itu? Nggak bisa Mas, itu kan ini persepsi orang kan. Sampai akhirnya lepasnya gara-gara ada beberapa lagu gue hits Mas. Itu jadi lagu gue hits akhirnya ya udah jadi mulai Anji tuh kalau manggung sendiri gitu. Berarti gue harus bikin lagu baru. Iyalah. Ya. Harus lah Mas. bikin lagu-lagu baru lagi Mas. Sama lu tapi. Boleh ayo. Anji Adi. Gue jadi kayak itu dong Project. Nanti dulu Mas. Ya. Jadi waktu itu gue udah kasih hak jawab. Maksudnya kan gue juga kan bagaimanapun gue juga kenal beberapa personil Naf ya. Dan kan ini kan memang ini isunya karena berkaitan sama lagu-lagu, industri musik, hak cipta dan lain-lain. Jadi memang ini tuh menurut gue perlu diberitakan gitu. Bukan untuk keuntungan semata karena ya berapa sih kalau misalnya dari podcast kayak begitu mendingan kita manggung gitu. Cuma ini tuh hal yang perlu diberitakan dan gue memberikan hak jawab tapi teman-teman dari Naf belum jawab. Menjawab bahwa maksudnya belum mau gitu. Gitu. Nah, perkembangannya gimana Mas sekarang? Iya kan setelah kita kirimin somasi pertama itu kita anggap sih mereka mengerti dan paham karena somasi itu sampai ke tangan mereka gitu. Iya. Nah, tapi kenyataannya memang nggak seperti yang kita harap gitu. Oh, maksudnya? Mereka tetap bawain dan ada satu hal yang lucu karena mereka bawain versi karaoke di atas panggung. Gitu. Nanti dulu kan ngeband nih. Ngeband, ya. Ngeband. Ya, karaoke kan rumah karaoke ya. Oh iya. Kalau mau nyanyi di rumah karaoke aja. Nggak, jadi maksudnya gimana Mas? Membawakan versi karaoke? Jadi kebetulan tuh mereka show gitu kan. Ada fans yang kirimin video mereka gitu kan. Jadi mungkin fans juga udah pada tahu bahwa gue ngelarang. Akhirnya mereka juga ikut memantau gitu. Jadi tertolong lah gitu. Gitu dan akhirnya gue lihat cuplikannya kok begitu ya. Jadi di stage itu si vokalis bilang lagu ini kami serahkan pada kalian. Kami menyerahkan panggung ini untuk kalian dan kalian yang perform, kalian yang take over untuk lagu ini. Terus tiba-tiba muncul tulisan akhirnya aku menemukanmu, ciptaan Adi, gitu kan. Gitu terus lirik. Ya sama kayak di rumah karaoke aja. Terus mereka keluar dari stage kalau nggak salah ya, penonton yang nyanyi. Tapi buat gua itu kan salah satu cara untuk nggak tahu ya. Kalau pengacara gua bilang ini pengelabuan. Mas Adi keberatan maksudnya dengan format seperti itu? Sangat keberatan.
Itu kan komersil, Ji. Oke. Gitu. Kenapa nggak di rumah karaoke aja nyanyi bayar berapa belas ribu gitu? Oh, artinya maksudnya Naf pun sebenarnya dibayar untuk tampil di situ. Rumah karaoke kan bayar ke gue. Oke, iya. Naf bayar nggak gue? Gitu. Kan Mas Adi nggak mau dibayar. Gitu. Ya itu maksudnya gini. Kita kan sudah larang. Oke. Gitu. Ya sudah lah gitu ya. Gue rasa somasi itu udah sangat jelas. Gitu. Dan akhirnya setelah kita nonton itu ada beberapa event mereka lakukan itu di beberapa daerah gitu. Ada kok di YouTube gue. Ya. Kita tampilin cuplikannya segala macam. Akhirnya kita somasi lagi. Oh, ada somasi kedua? Ada somasi kedua. Bahwa itu nggak boleh dalam bentuk apapun. Karena alasan kita kan itu bersifat komersil. Ya. Gitu. Lagian bicara kembali ke etika dan moral, lu baca nggak sih? Gitu loh. Somasinya maksudnya baca somasinya somasi nggak sih? Atau pura-pura nggak baca? Karena kita somasi itu ke 4 personil Naf, termasuk manajernya. Nah, bagi gua manajer ini orang yang sangat mengerti tata cara event. Oke. Iya dong. Harusnya dia lebih pintar dari anak-anak gitu. Oh ini nggak boleh, ini boleh gitu. Gitu. Dia pun melanggar, makanya kita somasi juga. Ya sebenarnya ini untuk refresh lagi mungkin yang nggak nonton konten video kita yang pertama bahwa Mas Adi tuh melarang Naf membawakan lagu-lagu yang Mas Adi ciptakan. Iya, betul. Ketika di Naf itu karena Mas Adi juga masih aktif dan membawakan lagu-lagu yang sama. Betul. Gitu. Betul, Kan kalau gue sama Drive agak beda nih. Nanti kita ngobrolin itulah nanti Di belakang off gue air. tanya itu. Nah, ya di over aja lah. Tapi kalau ini kan memang benar-benar dua entitas yang berbeda, Adi dan Naf, tapi membawakan materi yang sama gitu. Yeah. Maksudnya kan. Gitu. Dan tapi tetap dibawakan. Akhirnya setelah somasi kedua gimana, Mas? Setelah somasi kedua kita kirim ada balasan dari mereka, dari pihak pengacaranya gitu loh, bahwa menurut mereka bahwa mereka melakukan hal yang sudah apa sih namanya istilahnya tuh rule-nya udah ada gitu, ada LMK gitu, mereka harus bisa bayar ke LMK gitu. Sedangkan kita sendiri kan sebenarnya hukum positif itu iya, hukum. gitu. Cuman kita sendiri kan bilang kita juga memegang pasal yang ada di Undang-Undang Hak Cipta bahwa saya punya hak penuh atas lagu saya bisa melarang atau saya bisa mengizinkan siapapun yang membawakan lagu tersebut. Yeah. Nah, akhirnya karena ribet nih. masih mau aja gitu, gue bingung gitu, masih mau aja bawain, kenapa sih lagu saya, kenapa sih? Ya kan suka lagunya banget hits, sama lagu Mas. saya gitu. Bukan, lagunya hits dong. Kan lagunya hits. Iya gitu. Tapi kan sudah 13 tahun, Ji. Balik lagi ke belakang. 13 tahun itu Naf udah menikmati itu. Dan tanpa ada itikat baik sama sekali. Setelah lu balik itu sebenarnya ada telepon dari Ade. Oh, pas gue balik dari rumah. Ya gitu. Tapi ya seperti tadi siapa yang bilang katanya Adi sudah main podcast dan segala macam, ya enggak dong. Sebelumnya kan Ade udah datang ke rumah. Oh iya gini. Sebelum, maksudnya mungkin ini agak putus kalau misalnya Mas Adi ngomong gitu. Jadi tim gua udah sempat bukan mengajukan, maksudnya memberikan tawaran bahwa apakah mau ada hak jawab atas kontennya Mas Adi gitu. Terus kan kita sebenarnya pengen ngajakin diskusi, tapi Adi lebih memilih untuk podcast. Sudah diskusi, Ji. Oke. Jauh hari sebelum lu datang juga sudah diskusi. 2 perwakilan mereka udah datang kan yang gue cerita di situ, Ade dan Hilal. Oke. Dan gue udah bilang di diskusi itu bahwa gue tetap akan melarang. Gitu loh. Terus kenapa baru datang sekarang? Kenapa baru 13 tahun baru datang gitu? Nah, tapi secara pertemanan sama Ade, Hilal dan lain-lain gitu, gue masih berteman. Gue masih berteman Instagram. Masih kontakan di WhatsApp. Oke. Gitu loh. Ini kita bicara profesional bekerja loh. Oke. Kerjaan, bukan hubungan antar manusia sebagai teman, silaturahmi gitu. Nah, kalau manajernya bilang begitu gitu kan, bahwa Adinya nggak mau diajak itu, ya kenapa nggak klarifikasi aja? Iya dong. Kalau mereka merasa dirinya benar, klarifikasi. Datang ke sini, duduk sini. Ya atau kalau nggak di sini juga di Di mana lah, di media dimana, manapun iya. gitu. Kayak gitu. Kalau sampai saat ini belum ada, Mas? Belum ada.
Cuma begini Mas, gue mencoba untuk melihat dari sisi yang lain ya. Maksudnya begini, kenapa setelah 13 tahun baru bicara? Mungkin karena sekarang tuh persoalan hak cipta tuh lagi banyak mengemuka Mas. Jadi baru sekarang lah mulai kesadaran untuk berdiskusi, untuk ngobrol gitu. Karena sebelum-sebelumnya kan seperti bias aja Mas gitu. Enggak, ini cuma bicara etika dan moral, Ji. Bagi gue itu gitu loh. Tidak perlu ada mengemuka dulu urusan hak cipta ribut-ribut, nggak perlu. Ini kita bicara hidup antar manusia, bagaimana kita beretika dan moral aja. Oke. Gitu loh. Dan mereka teman-teman gue masih kontak gitu loh. Masih kontak. Terus sebelum gue mundur dari NAF kan gue juga udah ngomong sama mereka. Bahwa kalau lu pakai lagu gue, ngomong ya. Oh iya Mas Adi ngomong gitu ya? Iya, sudah ngomong itu. Oke. Ini akhirnya kan tadi kan setelah somasi kedua ada jawaban bahwa hanya mengikuti hukum yang ada. Ya, aturan aturan yang ada. Nah, ini aturan ini memang jadi pro kontra nih Mas sampai sekarang gitu. Ya justru karena pro kontra akhirnya kita kirimin WAMI surat. Oh Mas Adi kirim ke WAMI, ke LMK? Ya. Ke LMK kita kirimin surat. Apa Mas isinya? Intinya adalah kami menghimbau kepada WAMI untuk tidak menerima royalti dari NAF atau IO yang memanggungkan NAF. Oke. Gitu. Jadi rasanya kalau emang LMK itu melindungi pencipta, bukan pengguna, Ya. dia akan melindungi saya dan dia akan bilang, oke, NAF nggak boleh lagi ya. Ya seharusnya LMK kan memang mendapatkan surat kuasa dari pencipta lagu ya. Iya. WAMI lah misalnya Iya. kita bicara di sini WAMI, maksudnya WAMI itu kan memang untuk pencipta lagu bukan hak terkait atau lainnya. Iya, makanya menurut gua dengan surat itu rasanya jelas gitu. Sangat jelas ke WAMI. Pun kalau memang WAMI nggak bisa terima itu, saya cabut dari situ. Nggak pusing saya. Ya soalnya WAMI juga kan seperti gue juga pernah bilang beberapa kali bahwa WAMI memberikan pernyataan bahwa di Instagramnya bahwa pencipta lagu tidak bisa melarang. Gimana tuh Mas? Emang dia pencipta lagunya. Dia tahu nggak rasanya ciptain lagu gitu loh. Dia tahu nggak rasanya gitu tidak diminta izin selama 13 tahun. Tahu nggak itu? Dia berdiri sebagai institusi, sebagai badan seperti itu harusnya bela kita. Bela para pencipta gitu loh. Tahu rasanya menciptakan lagu tuh kayak apa. Emang gampang ciptain lagu? Nggak semua manusia di muka bumi ini diberi anugerah sama Tuhan itu spesial. Walaupun ada juga anggapan yang begini Mas, ada orang yang bicara, beberapa teman juga. Itu bukan lo pencipta lagunya. Itu adalah Betul. wahyu. Betul. Gitu. Makanya gue bilang ada tulisan gue di Instagram gue yang pertama kali gue bikin bahwa saya ini hanya setitik kecil dari ilmunya Allah yang dikasih ke saya melalui saya gitu loh. Dan itu kalimatnya beliau, kalimatnya Allah. Yang gue tulis. Tapi apakah Tuhan Memberikan wahyu itu ke semua orang? Iya. Kan tidak gitu loh. Dan saya menghargai itu. Justru karena Tuhan kasih itu, saya mau jaga itu. Ya. Bapak gimana Mas? Alhamdulillah sampai hari ini dia bilang semangat terus anakku. Oke, sekarang udah kan kalau yang di podcast yang pertama kan Mas cerita bahwa Bapak walaupun tuh, dia deg-degan katanya nonton konten lu. Kenapa? Dia bilang gua harus siapin jantung gue. Pak, maaf ya Pak. Ini saya cuma nanya doang. Bapak, nanti kita ketemu ya Pak. Tapi dia nitip salam ke lu, Ji. Maksudnya dengan kita komunikasikan semuanya akhirnya terbuka. Iya, iya. Apa yang gue mau gitu kan. Masalah orang jelas apa tidak jelas, tapi menurut gue sih sebagian orang yang nonton tuh sangat jelas. Oke. Menonton podcast kita waktu itu. Apa sih? Kenapa sih? Ya. Gitu loh, kayak Karena Mas Adi maksudnya juga nggak banyak bicara di banyak tempat kan. Iya. Mas Adi kan tidak seperti Mas Adi bilang nggak banyak terima wawancara dan Iya. lain-lain. Nah, gini Mas, ini udah masuk somasi pertama, somasi kedua. Itu kapan Mas somasi keduanya? Bulan lalu kalau nggak salah. Bulan lalu. Nah, jika Naf masih membawakan, Ya itu sudah arahnya lebih jauh lagi. Sangat jauh. Tuntutan dong, bisa laporan dong. Langsung laporan. Waduh. Saya sudah bilang sama pengacara bahwa saya nggak pengen ada somasi lagi. Kita kan sudah menegur 3 kali, Ji.
Surat pernyataan terbuka, somasi 1, somasi 2. Cukup dong gitu. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman NAF masih membawakan, itu artinya Mas Adi akan ke jalur yang lebih serius lagi. Iya betul. Tapi saya rasa sih, insya Allah sih enggak ya. Beberapa panggung terakhir sih saya nggak tahu sih yang saya dapat info bahwa mereka sudah nggak bawain. Gitu. Terus ada beberapa IO juga nelfon ke manajemen yang nanyain bahwa setiap mereka nanya NAF, mereka minta song listnya juga. Nah itu IO yang bener tuh. Nanya dulu song listnya apa gitu. Sebenarnya nanya song list itu harusnya dilakukan di semua panggungan tuh Mas. Nah itu dia. Maksudnya bukan cuma berkaitan dengan band-band atau musisi yang bermasalah ya dalam tanda kutip gitu. Tapi di semua panggungan harusnya. Untuk apa? Ya untuk mendaftar siapa ini sebenarnya pencipta-pencipta lagu Ya. yang perlu diberikan apresiasi atau haknya, mendapatkan haknya harusnya. Gitu kan harusnya. Iya sih, jadi yang gue dengar dari manajemen itu seperti itu, bahwa apa yang sudah gue komplainkan, kita bicara kemarin di podcast lu, itu jadi udah sampai ke telinga para IO, alhamdulillah gitu. Dan itu hal yang baik sih, hal yang positif menurut gue ya. Jadi kita belajar gitu menghargai karya orang, belajar untuk tar dulu nih, ini punya siapa nih? Nah itu kan lebih bagus gitu. Ya di tengah hiruk pikuk tentang hak cipta ini sebenarnya kita sedang belajar sih, dan banyak orang juga lagi menelaah walaupun dengan keyakinannya masing-masing ya. Karena memang hukum itu masih ada yang lebih pro ke sini, ada yang lebih pro ke sini, tapi kita jadi belajar bahwa hak cipta atau pencipta itu penting untuk dihargai gitu. Dan Mas, tapi gini. Maksudnya ini kita bicara di luar hak cipta, bicara di luar hak Mas Adi gitu. Kalau gara-gara persoalan ini panggungan NAF jadi hilang, jadi nggak ada, apa yang Mas Adi pikirin tentang hal itu? Saya doain mereka bisa bikin karya yang hebat dari saya. Karena dengan cara itu pula minimal saya bukan mengajar sih, kayak minimal saya bisa melihat mereka berkarya itu jauh lebih hebat dari apa yang saya punya. Itu kan boost-nya gitu. Mudah-mudahan itu jadi boost buat mereka. Gue bisa bikin karya lebih hebat dari Adi gitu. Adi itu siapa sih? Gitu loh. Itu yang gue mau di situ. Dan saya akan orang yang paling respect, berdiri pertama dan hormat pertama apabila ada lagu mereka yang hits nantinya. Itu. Bukan karena gue nggak pengen mereka manggung, sama sekali enggak, Ji. Ya cuma karena Mas Adi juga masih manggung. Iya, gue juga masih manggung gitu. Dan itu berasa di manajemen tuh bentroknya kayak apa. Berasa kok. Oh, manajemen dan manajemen ya? Ya maksudnya bukan bentrok antar manajemen, tapi bagaimana si A nanya ke sini lagi gitu. Kita tahu bahwa dia sudah nanya ke NAF. Itu kan jadi satu hal yang gimana cara jualnya gitu kalau gitu. Gitu. Kok angka NAF sekian, Mas Adi sekian, kan nggak enak dengernya. Dengan membawakan lagu-lagu yang sama gitu loh. Jadi ya kita sih doain ya semoga teman-teman NAF juga bisa membuat karya-karya baru yang ya seperti Mas Adi bilang jauh lebih hebat lagi dari karya-karya lama. Karena gue tahu Ji gitu, anak-anak tuh bisa. Ada kok orang-orang yang gue tahu di dalam itu bisa. Gitu. Karena pernah bareng kan bikin. Ada beberapa lagu tuh Ji yang maksudnya tuh gue bantu juga gitu. Jadi setelah jadi notasi liriknya, gue cuman ngarahin, oh ini kayaknya kan di sini deh. Tapi gue nggak jadi pencipta gitu. Gue nggak mau gitu. Itu kan bagaimana cara gue mensupport mereka untuk bikin karya murni. Gitu. Dan itu terjadi kok, ada kok. Kalau misalnya gini Mas. Kapan kembali ke NAF? Oh enggak. Bukan. Pertanyaan itu udah basi tuh. Pertanyaan apakah Adi akan kembali ke NAF udah basi gitu. Cuma maksudnya begini. Ya udah akhirnya teman-teman di NAF tidak membawakan lagunya Mas Adi. Tapi lalu kumpul ya. Misalnya sharing-sharing atau membangun hubungan lagi dengan baik. Lalu terusnya sharing-sharing. Lo ada masukan nggak buat lagu-lagu NAF misalnya yang next gitu-gitu. Sebelum lu tanyain itu,
Gue udah omongin itu ke anak-anak. Oh, udah nawarin Mas Adi? Ya, jadi sebelum lu datang ke rumah kita bikin itu, kan 2 tuh datang, Ade dan Hila. Gue ngomong, ini persoalan ini kita pisahin. Oke. Gitu. Fair enough. Dengan ya. kita berteman. Di mana lu nongkrong, gue datang. Di mana gue nongkrong, kalau lu mau datang, datang. Kalau kita mau bikin project, ayo. Oh, project pun ayo. Ayo. Misalnya Naf, gini. Misalnya ada IO, manggil Naf X Adi, itu nggak keberatan? Ayo aja. Oke ya. Ayo aja. Reunian pun kita jabanin, kenapa enggak gitu loh. Oke. Cuman klarifikasi dulu yang satu orang yang tidak mau ketemu saya itu. Waduh. Aduh. Ada persoalan apa nih, Mas? Gue nggak tahu dia kenapa sih nggak mau ketemu gue gitu. Oh, Mas Adi juga nggak tahu? Nggak tahu sama sekali gitu. Mas Adi sombong kali. Iya kali, dia pikirnya gue sombong kali, bisa jadi gitu. Gini deh, karakter manusia itu kan nggak bisa lu rubah. Lu ngelihat orang nih, kelihatannya dia sombong gitu. Ya. Nah itu dia. Kata bokap gue, kalau lu tidak berani bergaul sama semua karakter manusia, mending lu minggir. Minggir tuh dalam Dalam artian? artian lu nggak bisa belajar berarti. Oke. Lu nggak bisa hidup bersosial. Nah tidak semua orang kan sama yang kita mau. Ya. Ya kan gitu. Gua nih sama kru gua gitu kan. Gua pengen dia tegas sama kayak gua kan nggak bisa. Ya. Emang karakternya udah begitu. Gitu. Nah sekarang pertanyaannya, mungkin mereka pikir gua tegas atau apa, keras lah di Naf segala macam gitu. Tapi apa yang telah kita hasilkan bersama di Naf? Hebat. Karya. Karya hebat kan. Ya. Gitu. Karya Keluar yang- negeri kan kita show. Dapat penghargaan. Gitu, nama kita besar. Jadi memang dibutuhkan satu pemimpin yang tegas dalam satu tim. Oke. No kompromi. Karena saya selalu membela Naf. Selalu. Setiap meeting-meeting dengan label, gue paling depan. Oke. Skala itu ya? Iya. Sampai royalty. Mas Adi yang Yap, banyak. advance royalty. Gitu. Ya pokoknya seperti Mas Adi bilang tadi, sebenarnya Mas Adi tidak menutup jika ada project. Anak-anak Naf tahu gue baik kok. Tanya mereka. Suka ngebodor lah gue. Tuh, IO atau siapapun silakan bikin acara Adi X Naf atau Naf X Adi. Iya. Apapun itu. Apapun itu. Nggak ada masalah Mas Iya, Adi. nggak ada masalah. Tapi IO-nya datang dulu ke sebelah sana, tanya mana yang bisa, mana yang nggak bisa nih. Atau semuanya bisa. Alhamdulillah kalau semuanya bisa. Kalau ke gua nggak perlu. Pokoknya siap. Gua siap. Mantap. Ya udah Mas, ini maksudnya nanti Mas Adi kalau misalnya ada perkembangan lagi kabarin lagi. Iya. Ini ya gue sih berharap nggak ada lagi Mas. Gue sih berharap Janganlah. Kalau bisa ke depan kita udah bikin project baru lah. Iya. Ya ketemu besok kita bikin project lah ya. Iya, betul. Bikin project. Ya Gue udah. bela-belain datang sini dari Malang. Iya Mas Adi ini dari Malang datang ke sini. Enggak, soalnya langsung. kan kita di Semarang nggak ketemu. Iya. Iya kan? Sampai Gitu. malam. Yoi. Paginya udah cabut. Iya, Gue flight jam 7. jam 7 flightnya gimana coba? Ya udah Mas, pokoknya semoga masalah ini berlangsung baik, lancar, sesuai dengan apa yang harusnya terjadi gitu. Yang Mas Adi juga nggak ada masalah lagi, nggak ada laporan atau apapun itu. Ada lagi nggak Mas yang mau Mas sampaikan? Nggak ada sih, gue cuma pengen nanya sama lu nih. Nah, Ada apa lu dengan Drive? kenapa jadi nanya ke gue? Udah 80? Udah 200. Gimana kalau lu yang bawain lagu Naf? Lagu gue. Jabat tangan dulu kita. Tunggu. Gimana nih? Guys, gimana nih? Bebas lu bawain di panggung-panggung. Bener ya? Iya. Gue bawain ya, deal ya? Deal. Nanti kita perhitungannya satu lagu berapa ya? Siap. Gitu. Ya udah. Ya udah gitu aja ya. Begini nih yang bener nih.
Kok jadi ngelawak gitu Iya. nih, nggak serius jadinya. Hak cipta loh nih. Udah Mas, udah serius. Udah pokoknya gitu ceritanya, balikin lagi ke Mas Adi. Pokoknya Mas Adi Siap. sekali lagi udah tidak, pokoknya udah melarang Naf untuk membawakan lagu-lagu Mas Adi yang ada di sana, karena Mas Adi juga masih manggung membawakan lagu-lagu itu. Lalu kedua, Mas Adi tidak menutup pintu jika ada event-event atau Ya, apapun betul. membuat Naf X Adi atau apapun itu. Lo juga baik-baik sama Drive ya. Harus baik-baik. Gitu. Ini lagi dalam tahap ngobrol lagi. Maksudnya ya udahlah, ngapain sih, udah tua juga. Udah tua juga. Aduh, kacau. Mas, makasih ya. Kacau ya. Makasih ya. Makasih ya. Gua masih Semoga jet lag semuanya kayaknya selesai. ini. Apa? Ya udah. Ngomongin apa sih kita tadi? Iya, hak cipta Oh pokoknya. ya, siap. Pokoknya Oke. semoga orang-orang makin aware sama hak cipta, pencipta lagu semakin memiliki posisi yang kuat atas lagu-lagunya, karena selama ini hal itu tuh udah jadi apa ya, seperti hal yang remeh aja gitu. Ya. Dan Mas Adi makasih udah datang ke Sama-sama. sini. Ji. Mampir kita ngobrol lagi abis ini soal berapa tadi harga lagu. Iya, betul. Jangan lupa senyum. Itu nanti di konten gue kayaknya. Iya. Jangan lupa senyum hari ini. Aduh, salah gue ini salah. Yes, gue bawain lagunya.